Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadar Raditya dengan NIM 2457021020. Nama saya Irfan Rifalian Lubis dengan NIM 2457021 Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan tema otonomi daerah. 3. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Atau otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Prinsip utama. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di luar urusan yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan inovasi dalam pembangunan daerah. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan, memberikan kewenangan kepada daerah untuk dibantu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Next. Dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan otonomi yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah serta menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran, serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini didasarkan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Tujuan otonomi daerah. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya seperti pembangunan, pemberdayaan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana desa, serta meningkatkan jalan sawah dan irigasi. Yang kedua, ada peningkatan pelayanan publik adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik dari instansi pemerintahan. Peningkatan ini dilakukan secara berkala untuk memenuhi harapan masyarakat. Tujuan peningkatan pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti kecepatan, murah, aman, dan mudah dijangkau, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti inovasi, kerjasama, dan mengembangkan UMKM. Menerapkan inovasi dalam perancangan dan pengembangan produk, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pertumbuhan pembangunan, serta memanfaatkan ekosistem inovasi untuk mengelola produk unggulan daerah. Selanjutnya ada pembangunan daerah. Pembangunan daerah dapat dipercepat dengan berbagai strategi
seperti meningkatkan infrastruktur pemerintahan dengan membangun infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, taman, dan parkir. Membangun sinergi antar wilayah pemerintahan dengan membangun infrastruktur penghubungan antar wilayah seperti jalan raya, rel, kereta api, dan pelabuhan. Meningkatkan konektivitas kawasan sarana Meningkatkan konektivitas kawasan pemerintahan dapat menyediakan sarana konektivitas antar dan intrawilayah seperti transportasi massal serta memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ada pembagian urusan pemerintahan. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab terhadap berbagai bidang, namun tidak semua urusan diserahkan kepada daerah. Urusan pemerintah dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama urusan absolut, urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut kepentingan nasional. Contohnya pertahanan. Keamanan negara tetap dikelola oleh TNI dan Polri. Moneter, Bank Indonesia mengatur kebijakan keuangan nasional dan politik luar negeri. Hubungan diplomasi tetap dikelola pemerintahan pusat. Urusan yang kedua ada urusan konkuren. Urusan yang dapat dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Contohnya pendidikan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah. Dan contoh kedua ada kesehatan. Urusan ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan yang bersifat koordinatif antara pusat dan daerah tanpa membedakan tingkat kewenangan. Contohnya penanggulangan bencana nasional, pemeliharaan ketertiban umum, dan hubungan antar daerah. Keuangan daerah dalam otonomi daerah. Keuangan daerah sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menjadi sumber pendanaan bagi program pembangunan dan pelayanan publik. Sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari dalam daerah itu sendiri maupun dari pemerintahan pusat. Pendapatan hasil daerah atau disingkat dengan PAD, yaitu sumber utama dari dalam daerah yang mencerminkan kemandirian finansial daerah. Contohnya pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Yang kedua, dana perimbangan. Dana yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk membantu daerah dalam menjalankan tugasnya. Jenis-jenisnya ada dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU, dana yang diberikan untuk menutupi kebutuhan dasar pemerintahan daerah, dan ada dana alokasi khusus atau disingkat dengan DAK, dana untuk membiayai program prioritas nasional di daerah seperti infrastruktur dan pendidikan, dan ada dana bagi hasil disingkat dengan DBH. Dana yang diberikan kepada daerah dari pendapatan negara seperti pajak dan sumber daya alam. Lain-lain pendapatan sah. Sumber pendapatan tambahan seperti hibah, bantuan dari pihak ketiga, atau dana darurat. Akuntansi sektor publik dan otonomi daerah menurut Mardiasmo tahun 2018. Menurut Mardiasmo dalam akuntansi sektor publik tahun 2018, beberapa poin penting terkait otonomi daerah adalah otonomi daerah menuntut peningkatan kapasitas fiskal daerah agar tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Yang kedua, sistem akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan daerah. Dan yang ketiga, akuntabilitas publik menjadi kunci dalam tata kelola keuangan daerah yang baik. Next. Tantangan dalam otonomi daerah.
Meskipun otonomi daerah memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, ketimpangan fiskal antar daerah. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Contohnya, daerah kaya sumber daya alam seperti Riau dan Kalimantan memiliki PAD tinggi, sedangkan daerah lain masih bergantung pada dana dari pusat. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi karena lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Contohnya korupsi dana pembangunan daerah, markup proyek infrastruktur, atau penyalahgunaan dana bantuan sosial. Yang ketiga, rendahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan daerah. Tidak semua daerah memiliki aparatur pemerintahan yang kompeten dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai daerah menyebabkan kebijakan yang kurang efektif. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para santi. Om Santi.